Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel kita, channel Marley Farm. Salam sukses. Salam sukses. Ya, kali ini kita akan bahas di ujung tahun ini kawan-kawan, ujung tahun 2020. Kita akan membahas pengeluaran dan pemasukan di bidang peternakan jangkrik kawan-kawan. Karena sebelumnya kita sudah dari tahap awal sampai hingga panen dan pasca panen, dan sekarang kita akan memperincikan, akan kita jelaskan apakah ini peluang usaha atau tidak kawan-kawan. Jadi kita akan jelaskan secara rinci teman-teman. Ini ya Lea, Ya. menjelaskan hasil dari kandang percobaan kita ya. Iya, karena percobaan teman-teman yang video yang sebelum-sebelumnya itu dari awal sampai pasca panen itu adalah kandang percobaan teman-teman. Cuma satu kandang ya Lea. Cuma satu kandang. Itu maksudnya itu untuk yang mau, mana tahu yang mau berkecimpung atau yang mau memulai di bidang usaha ini. Jadi kita buatkan referensi atau contoh kandang dari tahap awal sampai hingga akhir panennya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan secara rinci teman-teman. Jadi pertama adalah di modal awalnya teman-teman. Modal awalnya yaitu di kandangnya, kandang box. Nah, kita pakai percobaan yang lalu, percobaannya adalah kandang tipe kecil. Kandang kecil teman-teman. Jadi itu seharga 150.000. Udah ikut biaya barang-barangnya dan biaya operasionalnya teman-teman. Jadi ditotalkan 150.000. Yang kedua ada di egg tray atau yang sering dinamakan kotak telur ya. Cakang telur ya. Nah, jadi cakang telur ini kita butuhkan untuk model kandang jangkrik yang tipe kecil. Kita butuhkan yaitu sekitar 50 lembar untuk kotak percobaan kita ya. kotak percobaan. Nah, 50 lembar. Nah, selembarnya itu biasanya rata-rata 200 perak teman-teman. Jadi totalnya 10.000 dari 50 lembar ini. Nah, jadi yang ketiga ada di lakban. Lakban ini dia tidak terukur teman-teman, bisa cepat habis kalau misalnya banyak panennya. Tapi kalau misalnya kita doakanlah teman-teman yang baru mulai banyak langsung banyak panennya teman-temannya, jadi lakbannya juga cepat habis. Jadi lakban ini kita kasih harga rata-ratanya biasa di daerah kami kawan-kawan ada 10.000. Dia satu gulungan kawan-kawannya, bukan satu roll gitu ya, bukan satu gulungan aja 10.000. Nah, jadi yang ketiga itu ada di spray air. Maksudnya itu semprot air, itu ukuran yang 1 liter. Nah, harganya sekitaran 25.000. Itu kan kawan. Oke. Jadi kalau itu modal awal ya Lea. Modal awal. Itu bisa dipakai berulang kali ya. Iya. Awet lah, kurang lebih awet ya. Kalau egg tray mungkin bisa dipakai 3 sampai 4 kali sampai panen ya. Sampai panen bisa. Cuman ada yang harus kita siapin setiap kita memulai beternak jangkrik. Di luar modal awal tadi kayak bibit, itu harus kita siapin. Untuk kandang percobaan kita, ukuran kandang percobaan yang kecil ini kita butuh 1 ons. Ya. 1 ons telur. Kalau harganya biasa 40 sampai 50.000, kita ambil aja rata-ratanya di harga 45.000. Itu tergantung juga daerahnya teman-teman, dan juga tergantung jenis jangkriknya. Ya. Kalau yang kita pakai jangkrik madu, kita biasa beli harga 40 sampai 50. Di kotak percobaan ini kita buat di harga 45.000. Untuk pelet ini juga harus kita siapin selalu. Pelet di kotak percobaan kita ini kita gunakan yang kemarin itu kurang lebih 10 kg. Dari awal Masuk, dari awal netas. Ya. Sampai panen itu kurang lebih 10 kg. Yang kita panen kemarin 7 kilo ya jangkriknya. Nah, itu harganya di daerah kita itu 6.000 per kilo.
Jadi kalau kita gunakan 10 kilo, yang kita keluarkan untuk biaya pelet itu 60.000. Ada juga kotak panen, wadah kita panen itu kita gunakan kardus ya, kardus Indomie ya. atau minuman cup, Ya. kardus mie atau kardus Mineral. air mineral Mineral. yang cup. Itu satu dus harganya 500 karena kita panen 7 kilo jadi kita butuh 7 dus. Harganya jadi 3.500. Ditambah ekstrenya untuk 7 kilo ini sekitar 21 lembar dikali 200 rupiah, harganya 4.200 rupiah. Jadi untuk kardus panen 7 kg ini kita keluarkan biaya sebesar 7.700. Itu untuk biaya yang harus kita siapin setiap kita mau memasuki bibit baru. Bibit baru. Kalau kayak kandang kan kita nggak perlu keluarkan lagi biayanya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ya. Itulah tadi perincian pengeluaran kita untuk model kandang kecil. Percontohan kita kawan-kawan. Jadi pengeluaran itu kita totalkan sekitar 307.700. Nah, jadi kita masuk di Sebentar ya. nah, Kalau ini kita karena kita tanam sendiri daun ubi ya. iya, Daun ubinya kita nggak beli. akan alternatifnya. Ya, jadi kita nggak ada masukin biaya pengeluaran untuk Iya, sayurannya, makanan dedaunan ya. Karena kita cari sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi teman-teman juga upayakan tidak membeli daun ubi untuk menekan biaya operasional ya. Itu. Jadi sekarang kita bahas di pemasukannya teman-teman. Apakah ini untung atau rugi, atau ini peluang usaha atau tidak, tergantung teman-teman sendiri bagaimana. Nah, jadi kita di pemasukan yang video lalu kita sudah panen teman-teman, yaitu di 7 kilo kita panennya. 7 kilo ini kita buat percontohan kandang itu model tipe kecil, kandang kecil, dan kita buat bibit 1 on teman-teman ya. Nah, jadi panennya 7 kilo. Jadi di sini teman-teman harga di daerah di sini 50.000 teman-teman. Nah, 50.000 ini kita langsung ecer teman-teman ya, langsung ecer 50.000. Nah, kita tidak tahu kalau teman-teman di daerah masing-masing harganya seperti apa, bervariasi sebenarnya. Tapi 50.000 ini harga yang normal dan rata-rata di daerah kita teman-teman ya. Jadi 7 kilo dikali 50.000 yaitu di 350.000 teman-teman. 350.000. Tadi kita totalkan biaya pengeluarannya 307.700 dikurangi harga pemasukan, biaya pemasukannya 350.000. Jadi kita totalkan 42.300 teman-teman. 42.300 untungnya lah ya. Itulah untungnya untuk tahap awal ini teman-teman. Nah, jadi 42.300 ini hanya ini semua yang kita totalkan teman-teman. Maksudnya ini kita totalkan semua untuk tahap awalnya. Sudah termasuk di situ pembuatan kandang, termasuk di situ lakbannya, spray air atau semprot airnya, sudah termasuk teman-teman. Karena kandang ya tergantung teman-teman. Kalau bagus bahan-bahan dan pembuatannya bisa tahan lama. Ya. Di spray air atau semprot airnya, nah itu kalau misalnya tidak terjadi kerusakan bisa tahan lama, awet teman-teman. Lakbannya ini tergantung teman-teman. Lakbannya ini kalau misalnya rutin panen, banyak habis juga teman-teman. Cepat habis juga lakbannya. Tapi ya itu kita doakan juga, atau teman-teman baru mulai saat ini
mudah-mudahan juga teman-teman banyak juga hasil panennya, jadi lakbannya juga cepat habis ya, seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita totalkan semua di 42.300 teman-teman. Udah bisa beli bibit lagi nih Le? Udah bisa beli bibit lagi ya. 42.300 sudah bisa beli bibit lagi teman-teman. 1 ons ya? 1 on. Jadi kalau teman-teman ingin tahap kedua atau tahap selanjutnya mau beternak jangkrik ini, tidak lagi mengeluarkan tadi modal awal yang saya sebutkan tadi. Betul. Jadi pas panen di tahap kedua ini, tahap kedua keesokannya, tahap kedua Putaran kedua ya? putaran kedua, jadi itu tidak dihitung lagi teman-teman. Kandangnya, X-ray-nya, Iya, tidak dihitung lakbannya lagi. nggak dihitung lagi ya? Tidak dihitung lagi, Cuman di bibit sama di pelet aja. pelet saja. Iya. Betul. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak dihitung lagi, berarti ya tergantung teman-teman. Apakah ini Menjanjikan? ya atau tidak? Ya. Tapi, Kembali ke teman-teman ya. Tapi kita di sini di channel Marley Farm ini kita menginformasikan pengalaman dan tips-tips seputar peternakan juga teman-temannya, dan apakah ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman ya tergantung teman-teman Ya. Jadi ini nggak rekayasa ya Le. Nggak rekayasa. Ini betul-betul ya. dari tahap persiapan kandang percobaan sampai pasca panen kandang percobaan itu juga ya, kandang yang sama. Ya. Jadi tidak ada rekayasa pengeluaran maupun pemasukannya. Ya. Ini murni hasil yang kita dapat di kandang percobaan dengan cara perawatan sederhana. Iya, jadi untuk catatan teman-teman ya, catatan tadi kita yang minggu lalu kita sudah panen 7 kilo teman-teman di kandang kecil. Tapi kalau teman-teman berkomitmen atau fokus ulet ya, tekun, bisa melebihi dari 7 kilo ini teman-teman. Oh, nggak mutlak 7 kilo ya satu Tidak, onsel ya? Tidak mutlak 7 kilo. Betul, betul. Jadi kalau teman-teman bisa komitmen usaha yang bagus dari 1 on ini teman-teman, dengan pengalaman kita 1 on bibit rata-rata itu dari 7 kilo sampai di 13 kilo teman-teman Ya. Jadi bayangkan teman-teman, kita buat 10 kilo rata-rata, bagaimana dikalikan berapa kandang, karena kita panennya sekali sebulan teman-teman, sekali sebulan, 1 kandang 1 bulan. Jadi teman-teman kalikan sendiri kalau misalnya ada berapa kandang, ada 5 kandang atau kandangnya yang sedang atau kandang jumbo. Yang jumbo ya, beda ya bibitnya. Beda. Yang sedang masuk 2 ons Ya. telur, kalau yang jumbo bisa 4 ons telur. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi inilah kami kasih referensi, kami kasih tipsnya juga, pengalaman kami bagaimana cara peternakan jangkrik ini. Apakah ini masih peluang usaha atau tidak, tergantung teman-teman sendiri. Ya, jadi ada lagi yang perlu ditambahkan lain? Satu lagi lah ya, ini di pengeluaran kita tidak masukkan biaya makanan alternatifnya yang Ya. dedaunan hijauan ya. Ya, dedaunan. Karena kita kan kemarin di video sebelumnya menggunakan daun singkong. Ya. Kalau daun singkong kita tidak beli, kita ada tanam sendiri atau cari di kebun orang. Permisi ya, udah izin. Jadi teman-teman sebisanya untuk pakan alternatifnya ya, jangan belilah. Sebisanya kita cari sendiri, jangan mengeluarkan biaya lagi. Jadi meminimalisir pengeluaran. Ya. Seperti itu. Personal. Ya. Jadi inilah pembahasan kita tentang pengeluaran dan pemasukan ya, teman-teman. Jadi untuk itu sebelum kita akhiri, jangan lupa di subscribe, di like juga, di komen, Jangan lupa di share juga ke teman-teman. ya, Lonceng Le. loncengnya ya, Jangan jangan lupa. dibunyikan ya teman-teman loncengnya, supaya bisa tahu update video terbaru kita kita. terbaru. Oke. Jadi untuk itu teman-teman, karena di ujung tahun ini kita mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Menjelang tahun baru ya. Tahun baru bagi yang merayakannya teman-teman ya. Nah, Itu aja video kita hari ini.
Terima kasih buat yang sudah menonton. Jadi ini tahapan pemeliharaan jangkrik secara sederhana yang biasa peternak pemula lakukan dari tahap persiapan sampai ke pasca panen. Sudah semua kita bahas ya. Mungkin di video-video selanjutnya akan ada cara-cara bagaimana cara membuat panen cepat atau membuat pakan probiotik dan cara-cara lainnya yang pastinya mempermudah kita dalam peternak jangkrik. Gitu. Tips-tipsnya teman-teman. Ya. Itu aja teman-teman. Ada lagi Le? Habis. Cukup. Cukup. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Salam sukses di Marley Farm. Terima kasih. Terima kasih.